Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana, NIM 21029, mata kuliah Psikologi, dosen Haryati Sahrir. Di sini saya akan mereview jurnal nasional dan internasional, mulai dari pengembangan kepribadian, kesadaran, konsep dasar emosi, sampai dengan stres dan depresi. Yang pertama adalah review jurnal pengembangan kepribadian nasional. Volume 3 nomor 2 tahun 2020. Judul penelitian tipe kepribadian berhubungan dengan perilaku caring perawat. Nama jurnal Jurnal Keperawatan Silampari. Jenis penelitian analitik kolerasi dengan pendekatan cross-seksional. Variabel penelitian, variabel independennya adalah tipe kepribadian, variabel dependennya adalah perilaku caring perawat. Pengambilan sampel pada 58 perawat dilakukan dengan menggunakan teknik sampling. Total populasi berjumlah 58 perawat. Hasil penelitian ini yaitu tipe kepribadian introvert dengan perilaku caring mayoritas baik 62,2% dan tipe kepribadian ekstrovert dengan perilaku caring mayoritas baik 94,3%. Hasil uji statistik menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara tipe kepribadian dengan perilaku caring perawat di rumah sakit daerah Porsea. Tipe kepribadian perawat mayoritas memiliki kepribadian ekstrovert dan perilaku caring perawat mayoritas memiliki perilaku caring baik, serta ada hubungan tipe kepribadian dengan perilaku caring perawat. Review Jurnal Pengembangan Kepribadian Internasional. Volume, nomor, dan tahun. Volume 15 nomor 5 tahun 2020. Judul penelitian, ciri-ciri evaluasi diri sebagai predikator pengambilan keputusan klinis dalam profesi keperawatan. Nama jurnal, PLOS ONE. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross-seksional dan pengumpulan data dilakukan dengan instrumen standar. Variabel penelitian, variabel independennya yaitu ciri-ciri evaluasi diri. Variabel dependennya yaitu pengambilan keputusan klinis keperawatan. Sampel sebanyak 584 perawat yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini. Populasi ada 619 kuesioner yang dikumpulkan, namun 35 dikeluarkan karena tidak lengkap. Hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara evaluasi diri secara keseluruhan dan pengambilan keputusan klinis perawat, dan ada kontribusi yang signifikan dari harga diri, efikasi diri, dan locus of control pada semua dimensi klinis. Yang ketiga adalah review Jurnal Kesadaran Nasional. Volume 10 nomor 2 tahun 2019. Judul penelitian Gambaran Kesadaran Diri Diabetes Mellitus Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Nama jurnal Jurnal Keperawatan. Jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Variabel penelitian, variabel independennya yaitu kesadaran diri diabetes mellitus. Variabel dependennya yaitu mahasiswa Fakultas Keperawatan. Pengambilan sampel dilakukan dengan simple random sampling dan mendapatkan sampel sebanyak 274 responden. Populasi penelitian ini melibatkan populasi mahasiswa Fakultas Keperawatan angkatan 2014 sampai 2016 sebanyak 853 orang. Hasil penelitiannya yaitu kesadaran diri terkait faktor risiko diabetes mellitus. Sebagian besar responden termasuk dalam kategori tinggi atau 52,20%. Namun masih terdapat responden yang memiliki kesadaran diri dalam kategori sedang atau 47,44%. Dengan masih adanya responden yang memiliki kesadaran diri dalam kategori sedang, sehingga perlu adanya rancangan program agar kesadaran diri mahasiswa keperawatan terkait faktor risiko diabetes mellitus lebih baik. Review Jurnal Kesadaran Internasional. Volume 24 nomor 2 tahun 2020. Judul penelitian Pengaruh Intervensi Edukasi Berbasis Model Kepercayaan Kesehatan terhadap Kesadaran dan Kepercayaan Kesehatan Mahasiswa Keperawatan di Universitas Najran, Kerajaan Arab Saudi. Nama jurnal Jurnal Kesehatan Reproduktif Afrika. Jenis penelitian eksperimental research dilakukan di Nursing College Najran University. Variabel penelitian, variabel independennya yaitu pengaruh edukasi berbasis model kepercayaan kesehatan. Variabel dependennya yaitu kesadaran dan kepercayaan kesehatan mahasiswa keperawatan.
Sampel-sampel secara acak dibagi menjadi kelompok intervensi, yaitu 82 orang, dan kelompok kontrol, yaitu 82 orang. Populasi sebanyak 164 mahasiswa. Hasil penelitiannya yaitu, saat ini tidak ada perbedaan signifikan secara statistik antara kelompok intervensi dan kontrol mengenai kepentingan, kesadaran, dan kepercayaan kesehatan demografis mereka sebelum intervensi. Setelah intervensi, perbedaan yang signifikan diamati antara kelompok intervensi dan kontrol dalam kesadaran mereka dan semua konstruksi HBM mengenai COVID-19. Review Jurnal Konsep Dasar Emosi Nasional, Volume 6 nomor 2 tahun 2020. Judul penelitian, Ekspresi Emosi Keluarga yang Merawat Pasien Skizofrenia. Nama jurnal, Jurnal Ilmiah Keperawatan Imelda. Jenis penelitian, penelitian deskriptif dengan pendekatan cross-seksional. Variabel penelitian, variabel independen yaitu pasien skizofrenia. Variabel dependen, ekspresi emosi keluarga pasien skizofrenia. Sampel, teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling yaitu 90 orang keluarga pasien dengan 45 orang keluarga yang merawat 1 orang pasien skizofrenia dan 45 orang keluarga yang merawat lebih dari 1 pasien skizofrenia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh keluarga pasien yang memiliki anggota keluarga skizofrenia berobat jalan di Rumah Sakit Jiwa Medan berjumlah 900 orang. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden yang merawat pasien memiliki ekspresi emosi yang rendah, dan pasien yang merawat lebih dari 1 pasien mayoritas memiliki ekspresi emosi yang tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perhatian kepada anggota keluarga yang sakit untuk membantu mereka dalam membantu penyembuhan penyakit yang dialami. Review Jurnal Konsep Dasar Emosi Internasional, Volume 20 nomor 1 tahun 2020. Judul penelitian, Kecerdasan Emosional, Dukungan Sosial yang Dirasakan, dan Kesehatan Mental Lansia yang Terlembaga. Nama jurnal, Jurnal Keperawatan Ilmiah Tanta. Jenis penelitian yang digunakan yaitu desain deskriptif. Variabel penelitian, variabel independennya yaitu kecerdasan emosional dan dukungan nasional. Variabel dependennya yaitu kesehatan mental lansia. Sampel 54 orang yang lebih tua yang lulus tes kognitif. Populasi 50-60 orang dewasa yang lebih tua. Hasil penelitian yaitu sebagian besar subjek yang diteliti memiliki kecerdasan emosional yang rendah dan ada persentase rendah subjek atau 83,3% memiliki tingkat dukungan sosial yang rendah. Juga ditemukan bahwa 2/3 dari subjek yang diteliti memiliki kesehatan mental yang lebih buruk. Review Jurnal Stres dan Depresi Nasional, Volume 7 nomor 1 Januari 2021. Judul penelitian, Gambaran tingkat depresi, kecemasan, dan stres yang dialami perawat dalam memberikan perawatan pada pasien COVID-19. Nama jurnal Skolastik Keperawatan. Jenis penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif deskriptif. Variabel penelitian, variabel independennya yaitu pandemi COVID-19, variabel dependennya yaitu tingkat depresi, kecemasan, dan stres perawat yang merawat pasien COVID-19. Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling dengan total responden sebanyak 53 perawat yang bekerja merawat pasien COVID-19. Populasi penelitian ini adalah perawat tetap Rumah Sakit Advent Bandung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perawat yang bekerja di ruang isolasi pasien COVID-19 di kategori depresi menunjukkan bahwa rata-rata subjek peneliti mengalami tingkat depresi yang berat. Review Jurnal Stres dan Depresi Internasional, Volume 21 nomor 5 tahun 2020. Judul penelitian, Persepsi Stres dan Kualitas Tidur di antara masyarakat umum yang tidak berpenyakit di Tiongkok selama pandemi COVID-19. Nama jurnal, Elsevier. Jenis penelitian, survei berbasis kuesioner dilakukan secara online. Variabel penelitian, variabel independennya yaitu pandemi COVID-19, variabel dependennya yaitu stres dan kualitas tidur masyarakat umum di Tiongkok.
Sampel 1.630 peserta Cina dengan rentang usia 18-68 tahun. Populasi 1.722 orang dari 32 provinsi di Cina. Hasil dari penelitian ini yaitu sekitar sepertiga atau 36,38% peserta kurang tidur selama pandemi COVID-19. Selain itu, stres yang dirasakan lebih tinggi secara signifikan terkait dengan tingkat kecemasan yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dikaitkan dengan kualitas tidur yang lebih rendah. Harga diri memodernisasi efek tidak langsung dari stres yang dirasakan pada kualitas tidur melalui modernisasi efek stres yang dirasakan pada kecemasan. Hal ini menunjukkan bahwa efek mediasi kecemasan lebih kuat pada mereka yang memiliki harga diri rendah dibandingkan dengan mereka yang memiliki harga diri tinggi. Adapun kesimpulan review jurnal pada kali ini yaitu, keperawatan menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan dan sering digunakan menjadi patokan dalam menilai kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu. Oleh karenanya, tenaga perawat diharapkan dapat membina hubungan yang baik dengan pasien, yaitu dengan cara teknik dan sikap komunikasi serta berperilaku caring selama memberikan pelayanan asuhan keperawatan kepada keluarga atau klien, agar kebutuhan pasien dapat terpenuhi. Selain perilaku caring, seorang perawat juga harus memiliki kesadaran diri agar mampu membaca situasi sosial dalam memahami orang lain dan mengerti harapan orang lain terhadapnya, serta dengan kesadaran diri juga dapat mengontrol emosi sehingga perawat akan dapat memberikan asuhan keperawatan secara profesional. Sekian dan terima kasih. Mungkin itulah review jurnal yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.